Saya kan waktu itu mengalami Pak Sutioso sama Pak Fauzi-Bowo. Nah, Pak Fauzi-Bowo ini kan dari pariwisata, lama di kebudayaan pariwisata. Dan dia tak sadar betul untuk mendudukan seni, budaya, dan lain-lain di dunia internasional. Selamat datang di podcast Seni Berpolitik, di mana narasi komunikasi menjadi inspirasi. Kali ini kita bersama sosok bisa disebut seniman, fotografer, kurator, terus dosen, semuanya disikat sama beliau. Beliau adalah Mas Firman Ihsan, yang dulu pernah menjadi ketua DKJ Dewan Kesenian Jakarta sama dosen IKJ. Sebelum itu Mas, banyak hal-hal yang pengen saya tanyakan gitu sama Mas Firman. Contoh, saya tuh belum tahu sebenarnya biografi Mas secara lengkap gitu. Karena tante saya aja itu mengenal sama Mas Firman. Oh gitu Ya, waktu saya masih kuliah, itu diajarin sama Mas Firman, Ihsan nggak? Iya. Kok tahu tante? Iya tahu gitu. Terus akhirnya dari situ saya mau cari-cari tahu. Coba Mas bisa ini Mas ceritakan, Mas itu sebenarnya dari mana sih maksudnya, inspirasi dari belajar fotografi dan lain-lain? Oke, mungkin kalau soal fotografi itu sebenarnya saya sudah kenal dari masa lalu ya, masih masa kecil saya, karena orang tua saya juga suka moto, punya banyak album-album foto, jadi terbiasa melihat foto. Di sisi lain ibu saya itu melukis. Jadi lukis juga saya sudah biasa lihat, terus ada paman, yang mungkin cukup terkenal lah ya, Pak Basuki Abdullah waktu itu, yang saya juga melihat dia melukis seperti apa dan lain-lain. Sehingga visual itu saya sudah terbiasa ya melihat apa ya, seni visual, bentuknya fotografi ataupun yang seni lukis. Tapi yang paling memberi kesan saya mengapa saya masuk ke fotografi, dulu tuh saya kuliah tuh ambil apa ya, Midwestern Sociology di Amsterdam, itu sosiologi negara-negara bukan barat. Nah, salah satu penugasan ataupun yang harus kita buat pada saat itu adalah mengapa banyak pekerja tamu di Eropa pada saat itu yang dibutuhkan untuk bekerja di kerja kasar ya, karena orang barat ada yang tinggi. Nah, lagi bikin begitu saya lihat kemudian ada majalah, suka nongkrong karena mahasiswa nggak beli majalah, lihat-lihat majalah dulu di toko buku, bagus nih ada foto-foto tentang bagaimana treatment atau perlakuan dari orang-orang yang akan menjadi pekerja tamu ini, buruh tamu ini. Oh, pamerannya ada, nonton pamerannya kemudian. Nah, di situ saya melihat bahwa, oh ternyata melalui fotografi ini banyak sekali yang bisa disampaikan, terutama tadi hal-hal yang bukan hal estetik saja, tapi yang punya muatan sosial. Apapun bentuknya ya, bisa berat, bisa ringan, tapi ada message-nya. Dan di situ saya mulai tertarik bergerak di bidang fotografi. Tapi itu kan tahun 70-an ya, jadi memang fotografi pada waktu itu memang di atas angin ya. Fotografi seolah-olah punya misinya itu adalah ya mencerahkan, memberi kebebasan dan lain-lain. Ini mungkin terasa juga pada generasi kalian nanti ya, kuliah di tahun 80-an sebelum zaman 90-an sebelum zaman digital imaging. Gitu. Tadi Mas Firman sebutin terinspirasi dari kedua orang tua. Nah, yang saya tahu orang tua Mas Firman kan fotografer kan, Muhammad Firman Ihsan ya. Nah, kalau orang tua saya itu bukan fotografer, tapi dia pejabat ya. Pejabat pegawai negeri ya. Lalu pernah jadi duta besar, pernah jadi ya pokoknya punya pendidikan. Tapi dia punya hobi dan hobi ini mungkin sudah ada dari dulu dalam keluarga, karena eyang saya pun itu juga sudah punya album foto, karena dia senang difoto, bukan membuat foto, tapi dia senang difoto. Jadi foto-foto tentang keluarga dan lain itu banyak dialbumkan. Jadi saya terbiasa melihat itu. Nah, kalau ayah saya memang suka foto, lalu kemudian dia bersahabat betul dengan Pak Frans Mendur ya kan, karena Pak Frans Mendur itu kebetulan ayah saya itu pernah jadi apa ya, semacam ya sekretaris negara 2 waktu itu. Nah,
pers itu di bawah, ada di ruang dia. Jadi banyak foto-foto yang dibuat oleh Pak Mendur. Nah, ini ada pada saya. Oh, Jadi oke. biasa melihat itu. Nah, nanti kita ngomongin tentang ini, karya dari ayah Mas Firmansyah, Oh Mas gitu. Firman Ihsan. Tapi nanti dulu. Mas, Heeh. tapi kalau di definisi Mas itu sebenarnya mau disebut apa sih? Fotografer, seniman, budayawan gitu. Coba Mas digambarkan Mas Firman tuh sebenarnya mau di Ya arah itu kemana saya aja? kan menerangkan itu bahwa saya menjalani hidup ini kan secara bertahap. Kan apa yang kamu sebutkan memang saling berkelindan ya. Jadi Hmm, misalnya tadi ya sebagai fotografer, sebagai pengajar, sebagai budayawan atau penulis ya. Karena saya juga menulis dan sebagai kurator, mengkurasi teman-teman, sebagai pembimbing, sebagai dosen, tapi juga sebagai birokrat seni ya, pernah duduk di Dewan Kesenian Jakarta, bahkan pernah jadi ketua Dewan Kesenian Jakarta, terus pernah juga di Yayasan Seni Budaya Jakarta, jadi itu yayasan yang wali amanahnya Institut Kesenian iya. Jakarta. Jadi di situ ada bidang pekerjaan yang menurut saya ada hubungannya, tetapi tidak secara langsung. Artinya yang satu mengekspresikan diri, yang satu menerima pemikiran, atau bahkan membimbing lalu dan penerima pemikiran yang ada. Kalau saya sendiri selalu disebut pada kegiatannya. Jadi misalnya pada saya mengajar, ya saya mengajar. Pada waktu saya mengkurasi ya disebut kurator tetapi bagi saya yang penting bahwa, dari semua itu yang paling menyenangkan bagi saya itu ketika melihat mahasiswa saya itu jadi. Hmm, Karena itu ada kepuasan yang saya rasa mungkin semua dosen, semua pengajar seperti itu ya. Bahwa begitu kita melihat bahwa apa yang, kamu pikirkan itu terjadi dan terbentuk, itu benar-benar menggembirakan. Dan satu hal lagi, saya memang nggak objektif kalau mau mengajar tuh, begitu masuk kelas tuh pasti sudah ada, si A, si B ini kayaknya keren nih, ini harus nih saya perjuangkan, istilahnya mereka adalah orang-orang yang memungkinkan meneruskan estafet saya dan iya. itu langsung saya, ya mungkin promosikan ya, dari awal udah saya promosikan, perkenalkan dengan orang dan lain-lain karena menurut saya salah satu kendala dari mahasiswa itu nanti adalah ketika masuk ke dalam masyarakat ada lapangan baru yang dia tidak kenal. Nah, lapangan itu harusnya diperkenalkan ketika dia masih mahasiswa, sehingga begitu dia selesai nanti dia langsung bisa terjun atau Hmm. masuk ke dalam. Itu adalah yang saya anggap, yang membuat hati saya ya seneng banget gitu. Jadi kalau saya karena kalau saya kan banyak mahasiswa-mahasiswa saya itu mengajar dari tahun 90-an ya. Jadi berarti sekarang banyak mahasiswa yang dulu masih gadis sekarang sudah menikah dan Iya. sudah punya anak. Jadi saya juga melihat perkembangan dari teman-teman dan apa yang terjadi sekarang, beberapa mahasiswa-mahasiswa yang saya harapkan itu benar-benar, eee, membanggakan saya, nggak tahu membanggakan orang lain ya, tapi paling Iya. enggak saya senang lihatnya begitu. Kalau sosok atau, suatu karya yang, mempengaruhi Mas Firman ada nggak gitu? Kalau sosok saya dibesarkan di zaman di mana majalah itu lagi bagus-bagusnya Hmm, ya. Jadi ada majalah fashion, ada majalah informasi, dan saya banyak mengikuti fotografer-fotografer yang mulai dari Cartier Bresson, Irving Penn, Avedon, lain-lain semua sekali yang di barat ya. Tetapi sebetulnya yang penting bagi saya adalah pemikiran-pemikiran yang melatar belakangin mereka. Nah itu dari saya masuk ke orang-orang seperti Walter Benjamin, Erich Fromm, orang-orang yang sebetulnya punya sudut melihat khususnya masyarakat kota, masyarakat modern dengan ideologi tertentu. Nah ideologi ini yang menurut saya i adalah apa ya, adalah cara melihat masyarakat konsumer dan kapitalis. Jadi itulah, oh kalau mau berkarya inilah acuannya.
Karena dengan cara seperti itu kita bisa membaca dengan cara yang berbeda, gitu. Kalau Mas Firman melihat suatu perbedaan itu apa gimana gimana sih Masnya memaknain perbedaan dan melihat itu bagaimana Mas? Di Oh, oke, ini kan pertanyaan itu ya, apa namanya, tentang, apa, membuat foto, making picture, apa, dan melihat dan apa, membuat foto dan melihat melihat ya ya, kan, dengan tanda kutip. Sebetulnya bagi saya sebetulnya itu kebutuhan akademis ya, ketika orang-orang akademisi mau mencoba melakukan pembacaan fotografi yang lebih dalam, memasukkan teori-teori sosial ataupun ya lain-lain teori untuk melakukan, pendalaman tadi sebuah karya fotografi. Tapi, kalau menurut saya, kalau kita seorang fotografer, sebetulnya tidak ada lain daripada foto yang baik dan foto yang buruk. ya, ya Heeh, kan setuju. karena foto yang baik pastilah dia mendalami permasalahannya, pasti dia melihat, bukan cuma membuat aja. Itu kan dia memerhatikan, lalu dia melakukan pendalaman. Itu sebetulnya kewajiban dari siapapun yang melakukan, apa namanya, bekerja dalam bidang fotografi. Jadi, bolehlah kita menyatakan bahwa melihat itu sesuatu pendalaman, ada bagasi lain dan teori-teori sosial, tapi sebetulnya itu bukan, eee apa, wacana yang dimiliki oleh pelaku. Jadi adalah wacana yang dibutuhkan oleh pembaca, Ya, heeh, kan. Jadi si pembaca ini yang melakukan, apa namanya, si pelaku hanya mengekspresikan dirinya dengan bagasinya dia, ya, bagus nggak foto-fotonya, kan. Nah, itu bagasinya bisa macam-macam, seperti itu. kan Mas Firman udah motret tahun 70-an ya. Heeh, Nah, sekarang kan udah produk digital. heeh. Bagaimana Mas melihat di zaman sekarang untuk satu hasil karya tuh keaslian dan sebagai apa, melihat integritas suatu karya lah? Ya, ini sebenarnya kan ada loncatan yang cukup, apa ya, cukup signifikan dalam dalam perkembangan fotografi Iya, khususnya. Kalau dulu, kamu kan masih ngalamin juga ya zaman analog. iya, Film atau transparansi slides itu, yang kita sebut slides itu adalah hasil akhir. mhm, Jadi kita punya hasil akhir, ini loh negatifnya. Kalau sekarang kita punya data, data ini nggak akan habis bisa diolah. Ya kan, jadi kita dapatkan data, data ini bisa bekerja selanjutnya. Terus seperti apapun di tangan orang yang memiliki data tersebut. Sampai kapan itu berhenti? Sebagai integritas fotografernya. Masalahnya sekarang integritas itu atau hak itu belum tentu ada di fotografernya. Kadang-kadang ada di klien, kadang-kadang ada di apa ya, kurator dan lain-lain, orang-orang yang menentukan kelanjutan perkembangan dari karya tersebut. Tidak ada yang bisa menghentikan perkembangan tersebut kecuali integritas si fotografer. mmm. Kalau dengan zaman sekarang, apakah, bisa foto membuat persepsi, dan mengubah persepsi apa, keadaan? Karena kan sekarang kan udah proses digital semua nih, Mas. Nah, Sebetulnya bukan proses digitalnya, mempengaruhi itu melalui media, ya, ya kan. Dulu itu media cetak itu sangat dominan dan kita sangat apa, erat dengan para grafis, ya, perancang buku, perancang, wajah, majalah, perancang desainer, grafis. Nah, kita formatnya pun kita udah bisa bilang bahwa kalau kita buat ini satu halaman ya, ini center spread ya, berarti 2 halaman. Ini foto, ya, cara berpikirnya sudah seperti itu ya, dan itulah yang sangat akan mempengaruhi kerjasama kita dengan para desainer grafis, lalu kemudian itu yang menjadikan kadang-kadang, apa namanya, pengaruh kita pada desain grafis, jadikan, fotografi itu, sampai dengan berbagai pesan. Nah, sekarang kita tidak dihadirkan dengan cara yang sama. Pada setiap layar LCD itu kita bisa tampil 5 atau 3 gambar atau 2 gambar bersamaan, ya. Orang lalu nanti klik salah satu, belum tentu yang diklik itu adalah gambar yang terbaik. Mungkin caption-nya yang terbaik mhm, ya, yang cukup sensasional, jadi orang ambil itu. Dan ini sebetulnya menyebabkan fotografi tidak punya kekuatan yang sama seperti zaman itu. Nah, ini harus kita akuin bahwa tadi karena majalah itu orang tunggu-tunggu dan majalah itu
beredar, ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, tetap terpajang di Iya, toko-toko, ya kan. toko-toko Jadi ya. kita ada terus gambar itu, gambar yang sama ada di terus, sehingga orang akan bertanya, "Oh ini Kak, majalah A nih siapa sih yang buat cover-nya nih, keren banget." Kan orang kita lagi duduk di kendaraan umum pun ada yang menjajakan kan, membawa koran atau majalah gitu, menawarkan kan. Jadi pengetahuan kita tentang visual fotografi itu sangat terkomunikasikan dengan baik. Nah sekarang enggak, berbeda. Nah inilah yang menurut saya, bagaimana kerjasama kita dengan mereka yang menguasai layar LCD. Apa sih center spread-nya LCD itu seperti apa sih? Ini yang saya sendiri tidak menguasai ini, karena menurut saya ini perlu perlu pendekatan yang baru dan spesifik. Jadi memang ada hal-hal yang baru. Bila fotografi ingin memiliki makna, jangankan fotografi still, ya, fotografi pun dipertanyakan kan, gimana nih harus still, moving still, apa nih yang sekarang terjadi dengan fotografi? Memang fotografi yang klasik yang seperti dulu memang pastilah tidak bisa hidup kembali seperti waktu itu ya, karena padahal nah kitanya fotografi itu adalah kontemplatif. Jadi kita ngelihat gambar, oh ya keren ya, nggak bisa cepet Ya. kita lihatnya kan. Harus sedangkan sekarang tuh kita nonton film aja bisa 3 sekaligus kok ya di Netflix gitu kan. Nggak suka ini pindah ke sana jadi memang ada satu perubahan yang yang cukup cukup signifikan dan sangat mempengaruhi fotografi itu sendiri. Jadi untuk mempengaruhi kita harus menguasai bagaimana cara fotografi itu sampai kepada, pemirsanya. Oh. Oh iya Mas, Mas waktu menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta itu di periode tahun berapa ya? Berapa ya? Kalau sebagai ketua bidang umum, Heeh. itu kalau nggak salah dari 2006 sampai 2009. Ya, kalau sebagai ketua itu dari selanjutnya 2009 sampai 2011 kalau nggak salah, tapi ada masa perpanjangan. Jadi saya mungkin, salah satu, anggota dewan yang mengalami 2 kali bienal. Oh gitu. Biasanya cuma 1 kali kan, tapi ini saya mengalami 2 kali bienal Jakarta, Nah, gitu. saya melihat Mas kalau di Dewan Kesenian Jakarta tuh bentuknya eksklusif banget gitu. Nah Masing-masing ini ya. pemahaman eksklusif itu apa sih sebetulnya? Karena sebetulnya menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta itu kita dibebanin atau memiliki tanggung jawab yang sebegitu besarnya, sehingga mereka itu anggota dewan itu sebetulnya adalah orang-orang pilihan yang memang sudah diakui, kapasitasnya Ya. atau ya diakuilah oleh masyarakat, bidang tersebut. Jadi kalau kita memilih anggota saat contoh deh bagi saya sekarang tentu anggota dewan sekarang kalau ditanya siapa yang pantas masuk ya mungkin, Oscar Matulo, tadi JJ Mhm. Rizal, itu yang menurut saya orang-orang yang kalau dia jadi, itu nggak akan ada yang protes. Nah, apakah program yang dia perjuangkan seperti apa, Erik Prasetya, apa yang di fotografi ya, apa yang diperjuangkan, kita serahkan pada dia. Karena memang dia inilah prerogatif, haknya dia untuk mengembangkan apa yang dia pikirkan. Karena kita sudah mempercayakan dia dalam kurun masa bakti 4 tahun tersebut, Iya. apa yang dilakukan. Nah, ini yang mestinya sebetulnya, harus disadari oleh para pemilih anggota Dewan Kesenian Jakartanya sendiri dan anggota Dewan Jakarta ketika dia terpilih. Tanggung jawab untuk melaksanakan program besar selama 4 tahun itu harus bisa dijalankan. Satu hal yang memang yang menurut saya cukup berbeda antara, Dewan Kesenian yang dulu dengan yang sekarang. Di zaman dulu itu kita itu adalah penasehat langsung gubernur. Mmm. Jadi, kita itu di samping gubernur, kepala dinas kebudayaan itu ada di subordinat bawah kita. Jadi kita memberi
masukan pada gubernur, gubernur kemudian meminta untuk menjalankan program-program yang diusulkan kepada kepala dinas. Waktu Mas jadi ketua DKJ, itu cara navigasi untuk birokrasi bagaimana? Kan itu langsung bergesekan antara birokrasi dan pemerintah kan? Gini, sebetulnya kan oleh karena tadi kita tuh penasehat langsung gubernur, jadi gubernur itu dengan senang hati datang ke Ke kantor Dewan kantor. Kesenian Jakarta. Jadi seperti itu. Saya pun kalau diharapkan hadir di saya sering diajak oleh Pak Gubernur pada acara-acara penting, bertemu dengan para dubes atau apa gitu. Kalau ada yang nanya how about the culture in Indonesia di Jakarta, nanti Pak Gubernur dengan santai aja, you ask to this person. Jadi this is the one who is taking care, yang bertanggung jawab pada kebudayaan di Jakarta. Udah saya cerita kepada mereka. Jadi memang tujuan adanya Dewan Kesenian Jakarta itu juga mempromosikan Jakarta, kota yang dalam kurung metropolitan dan berkomunikasi dengan institusi-institusi maupun perwakilan-perwakilan yang asing yang ada. Salah satu yang saya sadari juga selama itu bahwa untuk menghadirkan atau mengetahui segala kegiatan-kegiatan yang ada di kota sebesar Jakarta itu tidak mudah, ya. Jadi Dewan Kesenian pun berkepentingan untuk memiliki informasi lengkap pada masyarakat, untuk masyarakat akan apa saja yang terjadi di Jakarta. Karena pada saat kita interview saat ini pasti ada berapa pameran di Jakarta. Ada di kafe, ada di galeri, ada di warung, ada macam-macam kanal. Dan ini sebetulnya adalah pemetaannya harusnya dilakukan oleh Dewan Kesenian Jakarta untuk menginformasikan kepada masyarakat Jakarta agar bisa menikmati apa yang terjadi di kota Jakarta. Dan misalnya bagi mereka yang ada di tepi kota Jakarta dan di dalam pun kita harus memberitahukan bahwa ada galeri-galeri di sini karena kebutuhan untuk masyarakat untuk menikmati atau memiliki ruang nafas dalam menikmati seni budaya itu pasti sangat tinggi di masyarakat yang hektik seperti ini. Dan itulah salah satu kemampuan Dewan Kesenian, karena Dewan Kesenian pun mampu untuk meminta program-program dari institusi asing yang ada bekerja di Jakarta ini sendiri. Jadi ada film festival, ada acara-acara apa saja yang dimasukkan di agenda kota Jakarta. Dengan Dewan Kesenian yang begitu lengkap informasinya akan memberikan kenikmatan, kepuasan pada masyarakat kota. Yang ini sebenarnya sudah terjadi loh. Ya, pameran-pameran ini ada terus, cuma tidak terinformasikan. Ya kan, padahal terjadi. Dan kenapa nggak terjadi? Karena kita tidak menginformasi. Padahal Dewan Kesenian menurut saya punya fasilitas dan kemampuan untuk menyediakan ini dengan melalui sosial media yang mereka buat. Dewan Kesenian tidak perlu untuk membuat acara-acara mandiri. Itu sudah keputusan kita pada waktu periode Pak Mas Marcos juga kita sudah berpendirian bahwa hanya acara-acara khusus yang dibuat oleh Dewan Kesenian secara langsung karena membutuhkan biaya besar dan sangat perhatian besar. Tapi tadi pemetaan, lalu kemudian pemikiran-pemikiran, itulah yang penting buat kota Jakarta untuk menjadi masukan pada kota ya itu sendiri, pada gubernur ataupun sekarang ya karena dia menjadi rekan kerjanya Dewan Dinas Kebudayaan ya jadi dengan mereka. Apakah bagaimana sih peran DKJ itu Mas antara untuk ruang negosiasi antara seniman, suara seniman dan dan pembangunan Jakarta? Oh ya itu tadi kan kalau selama kan memang ketika para anggota Dewan Kesenian ini terpilih pada masing-masing komite ya,
masing-masing komite lalu memikirkan apa yang perlu difikirkan atau dijadikan agenda yang tetap bagi Kota Jakarta. Kalau nggak salah, Komite Teater telah berhasil menjadikan Festival Teater Jakarta sebagai festival rutin yang Rutin, ya. dibiayai oleh pemerintah. Nah, dengan demikian sebetulnya sudah lepas Komisi Dewan Kesenian Jakarta karena penyelenggaraannya sudah menjadi bagian dari rutin. Sebetulnya pada waktu saya namanya dedicated program ya kan seperti itu di DKI. Nah, dulu saya berpikir bahwa Jakarta Biennale pun harusnya menjadi dedicated program. Apa itu dedicated program? Kayak Abang None tiap kali ada ya dan dibiayai oleh mereka. Apa yang nanti Dewan Kesenian bikin apa? Dewan Kesenian bikin kuratorialnya. Lalu kemudian ditenderkan melalui dinas. Dan itu kalau sudah menjadi sudah menjadi bagian dari dedicated program, ya sudah dia akan bergulir. Dan mengapa saya menyatakan dedicated program? Karena pada waktu saya jadi ketua Dewan Kesenian itu, saya bahkan sebelumnya ya waktu masih jadi bidang umum merasakan betul bahwa acara-acara ini adalah acara-acara yang mengangkat prestise gubernur di internasional. Jadi seorang gubernur Jakarta akan sampai ke Venice, kan? Dia akan bilang, oh gue juga punya loh Jakarta Biennale, atau sampai ke Berlin, aku punya jadikan. Jadi kota itu membawa masing-masing maskotnya ya, kehebatan mereka seperti apa. Dan kalau maskot ini sudah menjadi agenda dari dunia internasional, maka otomatis si kota tersebut udah jadi bagian dari agenda internasional. Dan pada saat itu pariwisata dan lain-lain semua segala macam tentu berkembang. Dan itu hanya bisa dengan melalui bekerja sama atau diayomi oleh kota. Itu. Berarti tantangan untuk menjadikan seni ini suatu peran antara percakapan luas, kebijakan luas itu bagaimana Mas tantangannya? Ya sebenarnya tantangannya pertama-tama ada pada kita sendiri ya. Sebenarnya apa sih melalui forum-forum diskusi yang ada itu kita harus punya apa sih agendanya yang ingin dilakukan oleh para seniman-seniman yang tergabung di dalam beberapa komite atau beberapa koalisi atau lain-lain sebagainya. Apa sih yang diinginkan gitu. Nah, ini yang sebetulnya kadang-kadang pemerintah itu kan nggak bisa membaca apa yang terjadi ya. Umumnya sih nggak bisa membaca. Jarang ada. Mungkin sekarang ada wakil gubernur yang punya latar belakang cukup kenal dengan ini blessing in disguise ya kan untuk komite film pastinya ya atau insan film ya. Ada tadi saya pernah dengar ada kemudahan perizinan dan lain-lain segala macam ya. Itu syukur alhamdulillah ada seperti itu. Artinya ada orang yang bisa mewakili kegiatan-kegiatan seni ini. Dan sebetulnya dari situ kita bisa lihat bahwa sebetulnya kuncinya adalah pimpinan yang tepat. Karena kalau nggak tepat nggak komunikatif. Kita mendukung pemimpin yang baik. Kita punya gubernur ya semua. Saya tidak merasa pernah punya keberatan dengan para pimpinan kota di sini. Tapi pemahaman mereka tentang khususnya kita ya sebagai insan Taman Ismail Marzuki ini tadi pemahamannya berbeda-beda. Ya kalau tadi saya cerita riwayat panjang tentang LPKJ, DKJ, IKJ, ini kan hanya dikuasai oleh orang-orang yang mendalami kota ini. Nah selama ini memang kita tidak pernah mendapatkan pimpinan yang paham akan ini. Ya, belum lagi misinya dalam pertarungan kota. Kalau saya kan waktu itu mengalami Pak Sutioso sama Pak Fauzi Bowo. Nah Pak Fauzi Bowo ini kan dari pariwisata, lama di kebudayaan pariwisata. Dan dia tak sadar betul untuk mendudukan seni, budaya, dan lain-lain di dunia internasional. Ya, untuk mengangkut citra Jakarta. Ini kan pemimpin seperti ini jarang-jarang dapat juga. Pemimpin baik tapi
inward looking gitu ya, Iya. melihat ke dalam ya dia nggak akan berpikir, "Oh emang ada Biennale di Venice," gitu. "Emang Iya. ada apa gunanya kita ikut di Berlin?" Kan, nggak. Tapi kalau orang-orang yang paham betul, nah ini memang kita selalu berharap ada, apa ya, pemimpin-pemimpin yang tanggap dengan kita. Kalau kita sendiri sih saya rasa persoalannya tetap aja ada kebebasan berekspresi, ruang gerak, dan lain-lain. Dan mengenai seberapa jauh ruang ekspresi itu, itulah kembali kepada kita dalam situasi politik yang seperti apa, bagaimana cara kita mengekspresikan atau para berupa mengekspresikan melalui pameran-pameran seperti apa. Apakah pameran-pameran seperti ini perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah, khususnya tadi ya, Dewan Kesenian Jakarta harus memberi ruang kepada pameran-pameran yang bentuknya seperti ini. Mereka harus melakukan FGD dan melakukan riset tentang itu. Oh. Untuk dalam beberapa tahun terakhir, apakah ada Mas peristiwa seni yang mengguncang Jakarta? Kalau nggak mengguncang ya, peristiwa hebat sih banyak ya. Banyak. Ada Jakarta Biennale, Iya. Arjak ya, Arjak. Jakarta Art ya. Lalu kemudian ada Biennale sendiri, lalu kemudian ada Provok sekarang. Tetapi untuk kota sebesar ini, kalau tidak diselenggarakan oleh kota, itu tidak mungkin. Ya. Gimana cara kita hadir di LCD yang ada di bawah jalan layang? Itu kan kalau nggak bekerja sama dengan pemerintah kota nggak mungkin. Atau ada di billboard yang ada kosong nggak dipakai lalu kita minta izinnya, atau melakukan kegiatan kita waktu Biennale dulu melakukan ke anak-anak seni pertunjukan, melakukan pertunjukan di lampu merah kan, setiap kali lampu merahnya berhenti mereka menari itu. Nah keterlibatan seperti itu kan nggak mungkin kalau tidak dikoordinir oleh bersama kota. Nah itulah yang menurut saya yang perlu. Tapi bahwa terjadi peristiwa-peristiwa hebat, iya. Ya maksudnya usaha-usaha yang dengan berbagai tingkatan ya, cuman kalau untuk menggerakkan, mudah-mudahan di masa depan ini ada teman-teman yang berinisiasi atau punya kemampuan atau punya jaringan untuk melibatkan atau menjadi bagian dari pesta kota gitu. Waktu Mas menjadi dosen yang di Institut Kesenian Jakarta, bagaimana sih Mas melihat cara berpikir antara mahasiswa dulu sama mahasiswa sekarang? Apakah masih kritis, Mas? Kalau soal itu ya tentu ininya juga beda ya, zamannya juga berbeda ya. Ketika zaman saya itu kan para pengajar adalah praktisi. Mereka yang menjadi mahasiswa sudah kenal pada kita. Oh itu Pak Fendi, oh itu Mas Yudi, oh itu kan ini yang bikin itu kan. Jadi pengetahuan mahasiswa tentang bidang yang akan ditekuni, apalagi film ya, fotografi aja seperti itu ya, di film apalagi. Jadi teman-teman atau mahasiswa desi itu memang berminat untuk mendalami ilmu tersebut. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat, kebutuhan dunia komersil akan ilmu ini juga tinggi. Ya, jadi kebutuhan orang untuk menjadi fotografer, majalah masih banyak, orang membuat film juga sama. Nah, memasuki era yang sekarang berbeda. Kita punya standar yang disesuaikan dengan dikti ya. Dikti. Itulah yang membedakan. Nah, saya bisa bilang bahwa dulu itu pengajar itu subjektif. Tadi saya sempat bicara tentang, sehingga mahasiswa itu dengan sengaja atau dengan berupaya untuk memperlihatkan karyanya pada saya. Mas, ini bagus nggak Mas? Keluar dari kelas aja orang masih nanya. Saya bikin ini nih Mas, begini bagus nggak? Terjadilah percakapan karena mahasiswa sadar bahwa kalau saya mendapatkan perhatian dari mendapat perhatian khusus dari para dosen, maka para dosen akan memberikan lebih kepada mahasiswa. Pengalamannya dibawa ke, nih nanti baca buku aja di sini atau apa ini semualah pada dosen itu karena umumnya pada dosen adalah praktisi, sehingga kelainan itu tidak menjadi kendala. Jadi kalau ya tadi kan
anak-anak yang nggak pernah masuk kelas. Saya masih ingat benar tuh, mereka kemana nih? Kok kelas kosong? Wah, lagi diajak Pak Fendi ke Borobudur. Iya. Oh ya, saya malah senang. Saya nggak mungkin ngajak anak-anak ke Borobudur kan. Kalau sekarang itu terjadi, mungkin Pak Fendi diberhentikan dari sebagai pengajar karena melanggar peraturan. Tapi kalau pada waktu saya, ya udah nanti dikumpulin aja. Nanti kalau balik aja kita terusin. Kelas kita mundurin, kita rubah waktunya. Kebebasan itu ada sehingga tadi para mahasiswa itu punya kegembiraan, punya nafas yang berbeda. Kemudian saya juga terangkan pada tadi ada teman yang bertanya tentang saya mengajar juga di Trisakti. Mengajar di Trisakti itu mahasiswanya berbeda. Ya. Mungkin yang paling di Trisakti mahasiswa itu kalau saya bilang minggu depan bawa light meter ya, satu kelas semua punya light meter. Tapi kalau di EKJ saya bilang gitu, wah mas, kita boleh nggak masuk, ada banyak diskusi. Ya. Jadi apa? Jadi pada pengajar di EKJ saya utamakan betul adalah kerjasama di antara kalian. Bikin grup ya untuk foto model satu, gabung semuanya, polaroidnya bagi, ininya bagi, filmnya bagi. Karena EKJ punya culture yang beda. Nah ini karena dikti udah nggak ada lagi. Hal seperti ini membangun semangat yang beda itu nggak ada. Karena saya jadi dulu itu ada kebebasan, ada lain-lain. Kalau sekarang memang tertib dan kreatif istilahnya menurut saya. Berarti cara pendekatan antara yang relevan antara kampus ini sama kampus ini bagaimana mas? Yang kelas kan pasti berubah kan, apalagi semenjak pandemi ini kan ruang kelas semua udah berubah, semua harus digital. Ya bagaimana ya, sebenarnya yang menjadi tantangan adalah para pengajar. Kita kan sekarang dalam sistem pengajaran, apalagi menjadi S1, lalu kemudian para pengajar harus punya pendidikan yang linear ya, di S2, lalu kemudian untuk S2-nya harus ada kelanjutannya. Ini menyebabkan adanya dorongan-dorongan yang dari pihak institusi untuk melakukan peningkatan kualitas dosen. Tapi kualitas dosen tadi kan sama generasi saya kan berbeda. Kualitas yang disebut kualitas pada zaman saya itu adalah pengetahuan dan komunikasi. Ya, jadi kamu masuk kelas, keluar, oh asik tuh tadi tuh, wah dia ketemu Pak Oscar tuh, padahal Oscar kali ngajarnya yuk kita kesini yuk ke sana yuk, tapi ada komunikasi. Sedangkan sekarang mereka ada ada pola-pola yang ketertiban. Sedangkan makanya tadi para dosen, para pengajar sekarang memang harus lebih berbobot teori, memahami teori-teori fotografi yang belum tentu berhubungan langsung dengan fotografi. Sedangkan buat mahasiswanya untuk mendapat ilmunya mereka harus mandiri. Jadi kalau dulu saya antar, sekarang mereka harus mandiri. Dia harus pergi ke tempat kamu atau ke tempat Paul atau ke tempat apa, nyari dia di situ ilmunya, ilmu prakteknya seperti apa. Karena di sekolah udah nggak ada itu. Para dosen hanya akan menanya, udah baca belum ini? Ini begini ya, ini begitu ya. Prakteknya bagaimana? Lu cari, lu kerja sendiri. Nah ini perbedaan yang memang menurut saya fasilitasnya ada. Lu kalau mau pakai kamera ada ya. Ini kalau dulu kan, waduh mas, ya udah di studionya Pak Fendi aja. Nah, kan pakai alatnya dosen, ya kan. Tapi seneng-seneng aja kan, karena memang suasananya berbeda ya. Jadi itu yang menurut saya yang juga menjadikan mahasiswanya juga berbeda. Nah, kalau kalian dari angkatan yang dulu itu sulit berkomunikasi dengan yang baru, itu juga bisa dimaklumi. Begitu juga para dosen yang dari angkatan kamu, mungkin juga menurut saya mereka juga bingung bagaimana cara mengajarkannya, karena mereka lalu kemudian contoh mengajarnya itu adalah kita, generasi tua. Jadi dia walaupun katanya harus mengajarkan teori, tapi dia cenderung untuk mengajarkan praktek. Padahal sebetulnya dia sudah tidak harus seperti itu lagi. Dia harus langsung membaca buku, lalu kemudian mengajarkan teori-teori yang bisa jadi tidak dibuat oleh para fotografer. Iya,
Saya pokoknya ngalamin Mas, yang kalau belajar itu harus ke rumah dosennya. Jadi kalau praktek itu ke rumah dosen, ke rumah dosen, ke rumah dosen. Jadi praktek kebanyakan jarang di kampus kan dulu. Betul, betul. Dan itu kan membuat, oh suasana fotografi Iya, seperti ini ya, gitu kan. Oh seperti, dan memang pada waktu itu masih fotografi masih belum digital iya kan, bener. masih analog. Dan jadi terjadi diskusi-diskusi yang cukup bagus dan hidup di antara mahasiswa dan itu yang membedakan mahasiswa ketika saya mengajar di Trisakti jarang yang datang ke rumah. Oh, Nggak perlu, ya kan? Di sekolah ya dia tanya sekolah. dan lain memang berbeda ininya, pendekatannya berbeda. Makanya saya bisa mengajar di beberapa Buat tempat karena ya, memang berbeda apa cara kita dosen itu berkomunikasi dengan mahasiswa, juga cara mahasiswa bertanya kepada dosen. dosen. Jadi nilai-nilai apa apa saja sih yang mau Mas Firman wariskan Nah, ke kalau siswa? itu saya tuh begini, selama mahasiswa saya kritis itu oke. Jadi mahasiswa itu harus melihat dunia nih pesimis, wah brengsek nih, tapi harus ada jalan keluarnya. Optimis. Jadi Ya, pesimis sekaligus optimis dan itu hanya bisa kalau kita kritis. Nah itu mahasiswa saya inginnya itu. Karena apa? Karena fotografi ini hanya cara berpikir, cara melakukan. Nantinya kita melakukan banyak kegiatan. Itu dari dulu saya dibilang. Dulu saya masih ingat, anak fotografi jangan boleh bikin film dong. Saya udah bilang dari awal-awal, nih nanti suatu hari kita pasti akan saling berkelindang. Lihat aja, waktu itu institusi nggak boleh membuat film dengan kamera, harus pakai apa, kamera benar video, ya, iya kan? Saya dia bilang nggak mungkin, karena antara still, moving still itu semakin bukan banget. berkelindan. Ya, Nah, dan apa yang membuat mereka apa namanya survive ya tadi menurut saya sikap kritis. Ya, yang yaitu pesimis melihat keadaan, wah ini kayaknya kurang nih, itu kurang nih. Lalu punya sifat optimis di dalam semua bidang, gitu. jika Mas Firman mau menyampaikan suatu kegelisahan untuk karya foto, apa yang mau Mas Firman karyakan potret? Kalau sekarang ini tentu saya menganggap bahwa foto story atau esai foto itu lebih bisa bicara daripada satu apa ya, satu image ya, walaupun image yang saya buat itu, yang kamu lihat kemarin itu, yang Ya, oh ini image-nya, itulah image yang saya anggap, representatif buat saya. Tapi kalau untuk selanjutnya misalnya, Jakarta seperti apa ya? Nah itu pasti saya akan membuat esai atau membuat, eee apa namanya, foto story dan lain-lain macam. Tapi intinya sebetulnya saya berpikir bahwa banyak kok karya-karya yang harus dilihat orang, ya. Saya akan berkarya bila saya membutuhkan untuk menyatakan pernyataan saya dan belum ada yang buat, ya, kan. Jadi saya, "Oh kamu nggak buat ini, ya udah saya yang buat," kan gitu. Tapi kalau saya datang ke pamerannya Paul, "Oh keren nih Paul," ya udah bagus Paul iya. bikin kapan juga kompetisi. Aku lihat si Jim Gott, iya, "Oh keren nih," ya iya bagus, ya. Kan saya nggak harus bahkan menjadi inspirasi. Saya juga sebutkan bahwa sekarang ini saya melihat mahasiswa-mahasiswa ini benar-benar apa ya, menjadi apa ya, menjadi, eee cara saya membaca situasi sekarang, Mhm. gitu. Oke, Mas, mumpung hujan nih kita tutup aja mungkin nanti next kita ngobrolin lagi Iya, ke oke nih, teman-teman. udah mau hujan Ya nih? udah hujan, Apa udah terima kasih. kehujanan? Udah kehujanan nih. Kayak ya, satu kata Mas untuk pesan-pesan ke penonton. Apa ya, bersikap kritis lah ya, Kritis. bersikap kritis di dalam semua bidang ya. Jadi jangan melihat semuanya seperti adanya lalu kemudian bersyukur. Ya bersyukur pasti ada, tapi sikap kritis ini yang kita perlu bahwa, ada sesuatu yang lebih baik. Apakah itu akan tercapai apa tidak, itu soal kemudian. Tapi bersikap kritis, memiliki pandangan kritis, melihat situasi yang pesimis dengan pesimis, ini harus kritis ya, lalu kemudian melakukan dengan optimis.
Oke. Gitu. Terima kasih Mas Firman atas waktunya. Oke. Semoga ini menjadi informasi terbaru dan wawasan terbaru lagi tentang fotografi dan segalanya gitu. Oke, Sampai ketemu lagi Mas di Oke, terima episode kasih. selanjutnya. Mas, terima kasih.